Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang part yang keempat ya, part 4. Itu adalah request dari teman-teman subscriber mengenai tentang asmara percintaan ya yang dialami oleh negara bangsa Indonesia selama 1 tahun ya, sepanjang tahun di tahun 2022 ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat bisa dilihat dengan berbagai arahan ataupun petunjuk ya yang sebenarnya bisa diberikan kepada negara bangsa Indonesia ya. Di sini saya meramal ini berdasarkan hasil request ya. Jadi teman-teman meminta untuk diramalkan asmara percintaan sepanjang tahun di 2022 ya. Cuma saya kurang dimengerti ya karena yang dikasih tahu mengenai hubungan asmara percintaan itu seperti apa gitu ya. Jadi pengennya tuh ingin diramal itu asmara percintaannya tuh di bagian apa gitu. Jadi pikir saya lebih bagusnya meramalkan tentang hubungan yang wajar dengan hubungan yang tak wajar ya, pantasnya dan tidak pantasnya gitu ya. Jadi ibaratnya kan di sini kan banyak segi-segi asmara percintaan yang banyak ya. Jadi di sini mungkin di sini segi ramalan hubungan yang wajar antara laki-laki dengan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan ya. Ataupun juga laki-laki dengan perempuan tapi dengan laki-laki juga ya. Nah, jadi di sini saya nggak tahu yang request dari teman-teman itu mesti diramal mengenai apa ya asmara percintaannya. Jadi di sini yang saya lihat di sini ada dua kartu ya. Yang di sebelah kiri adalah hasil ramalan pasangan yang wajar, yang sepantasnya ya untuk laki-laki dengan perempuan. Untuk yang di sebelah kanan itu untuk sebuah hubungan yang tak lazim ya, yang tak wajar, laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat, tapi sebelum itu kita akan terawang ya. Saya akan terawang dulu, tapi teman-teman saya mengajak Anda jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Supaya di subscribe ya, supaya nanti tak ketinggalan info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Ini adalah sebuah hasil ramalan request dari teman-teman supaya diramalkan tentang asmara percintaan itu yang bagaimana untuk di tahun 2022 sepanjang 1 tahun ke depan ya. Di sini kalau yang saya lihat ya, dengan hasil penerawan saya untuk hasil ramalan mengenai tentang hubungannya lazim dengan tak lazim, di tahun 2022 ini lebih marak ya dengan hubungan yang tak lazim ya. Di sini yang saya lihat dengan hubungan itu lebih spesifik, lebih nampak hasilnya tuh kaum Adam, kaum homo gitu ya, kaum gay gitu. Laki-laki dengan laki-laki ya. Jadi itu yang lebih bersinar, lebih glowing ya. Jadi lebih memiliki sisi harapan yang cukup kuat sekali ya. Hampir diikuti dengan lesbian ya. LGBT gitu ya. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi di sini yang saya lihat di tahun 2022 itu yang lebih maraknya terjadi hubungan perselingkuhan ya, yang tadinya hubungan lebih normal, hubungan yang lebih baik, malah dimasukkan ataupun diikuti dengan hubungan lingkungan yang tak memadai ataupun lingkungan yang pengaruhnya sangat kuat sekali ya, sehingga lebih terpacu untuk hubungan yang lebih normal bisa menjadi ke hubungan yang tidak lazim gitu ya. Jadi bisa lebih terpaut dengan hubungan yang lebih terpaut dalam suatu hubungan yang selingkuhan, berpindah pasangan gitu ya. Yang tadinya hubungan normal, hubungan suami istri, seorang wanita dengan laki-laki, tapi malah diikuti dengan pengaruhnya lingkungan, malah ikut-ikutan laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat tahun 2022 itu lebih kuatnya itu pasangan sejenis ya. Mungkin laki-laki ataupun mungkin dengan wanita. Jadi karena bukan hanya diikuti dengan laki-laki, wanita pun juga ikut-ikutan ya. Jadi lah wanita dengan wanita, laki dengan laki-laki ya. Karena di sini yang saya lihat dengan jati diri manusia itu yang lebih ikutnya itu lebih terperinci, lebih terpukaunya
sebuah pancaran itu, jiwa perasaan itu lebih suka ingin merasakan hubungan sejenis itu daripada hubungan yang wajar gitu ya antara lawan jenis gitu. Karena yang saya lihat, yang saya rasakan, zaman sekarang manusia itu lebih sukanya sesama jenis. Karena kenapa? Satu, eh, lebih bisa memprediksi, lebih bisa mengetahui, lebih menyukai perasaan antar sesama jenis gitu. Jadi bisa tahu sesama jenis itu perasaannya gimana, dan orang lebih menyukai uh, laki dengan laki-laki, itu maksudnya wanita dengan wanita, itu dia lebih bisa tahu, lebih enaknya itu gampang seimbang gitu ya. Jadi menjalin sebuah hubungan tuh lebih enak gitu. Jadi kalau menurut saya lihatnya begitu ya, dengan bentuk ketajaman pemikiran saya. Apalagi dengan bentuk hasil hubungan seks gitu, itu lebih terpukau, lebih terpancar ya. Jadi lebih energinya lebih kuat daripada menjalin hubungan asmara yang wajar antara laki-laki dengan perempuan. Jadi di sini kan banyak orang yang mengatakan bahwa dalam hasil penerawan saya bilang udah terlalu sering menikah dengan lawan jenis. Jadi alangkah baiknya menikah dengan sesama jenis gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat, untuk negara bangsa Indonesia itu semua sudah ikut-ikutan dengan negara bangsa lain, negara bangsa maju ya. Jadi semua yang namanya LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender, itu semua ada. Apalagi yang berhubungan dengan transgender, itu banyak yang suka mengoperasikan alat kelamin ya, yang suka menghubung-hubungkan alat kelamin palsu sehingga menjadi layaknya seorang laki-laki ya. Ada juga yang laki-laki ingin berubah menjadi seorang wanita. Ada juga orang yang ingin, seorang laki-laki ingin dipotong alat kelaminnya untuk bisa melahirkan gitu ya. Itu kalau saya lihat di situ lebih banyak maraknya di tahun 2022 ya. Jadi kurang adanya keseimbangan yin dan yang siklus kehidupan di dunia. Karena manusia semakin mencekam, semakin memberanikan diri dalam hubungan pernikahan sejenis ya. Tapi sebenarnya yang saya lihat di sini, Tuhan Sang Pencipta sudah sangat marah dengan kelakuan, sifat, dan pemikiran manusia yang tak serohno ya, yang tak senonoh, yang tak bagus menjalin hubungan sejenis seperti ini. Itu namanya melawan hubungan, melawan hakikat alam semesta dengan Tuhan. Itu yang saya lihat ya. Jadi yang saya lihat ini tidak akan bisa mengubah setiap kebiasaan manusia lagi, karena manusia sudah berputar 180 derajat untuk menikmati hasil perkawinan sejenis ya. Karena di sini mereka lebih menyukai perkawinan sejenis daripada perkawinan antara lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Itu yang saya lihat ke depannya, dan itu lebih marak dan lebih terpancar energi yang lebih kuat, lebih khas gitu ya. Jadi sehingga juga banyak yang energi-energi positif dari orang yang normal ya, laki-laki dan perempuan, banyak yang positif dan banyak yang ingin hidup normal tapi susah untuk bisa berpasangan. Jadi di tahun 2022 banyak yang takut-takut dalam berpasangan, memilih lawan jenis, takutnya belum apa-apa aja lawan jenis sudah menyukai sesama jenisnya. Itu yang saya lihat ya. Dan jadi di sini dalam diri yang saya lihat, itulah yang saya temukan dalam jati diri setiap manusia, dalam sejenis manusia, baik laki-laki dan perempuan ya. Jadi di sini di tahun 2022 lebih banyak kekurangan menikahnya antara lawan jenis dan lebih banyak menikah dengan sesama jenis gitu ya. Dan di sini yang saya lihat di tahun 2022 akan mulai memasuki di antara 3 atau 4 bulan ke atas, itu akan mulai bisa nampak hasil perkawinan sejenis dan akan mulai diberitakan di TV negara Indonesia. Dan di sini mau tidak mau juga akan diwariskan bentuk-bentuk pernikahan sejenis dari negara bangsa Indonesia masuk ke negara bangsa Indonesia ya. Dari negara maju ke bangsa Indonesia, itu yang saya maksud ya. Jadi di sini
lebih banyak tahun 2022 banyak pasangan yang tercerai-berai, banyak pasangan yang selingkuh, dan banyak pasangan yang menjadi duda ataupun janda gitu ya. Apalagi ada banyak orang yang ingin hidup normal, ingin hidup positif tapi tidak mendapatkan pasangan gitu ya. Jadi lebih banyak menjomblo, single. Lebih banyak punya anak satu ataupun dua anak ya. Itu yang saya lihat, dan negara bangsa Indonesia sudah merasa pusing menghadapi sifat dan kelakuan negara bangsa Indonesia yang selalu mengikuti tradisi dan adat kebudayaan negara-negara maju di negara bangsa lain untuk mengikuti tabiatnya, mengikuti ambisinya, nafsunya untuk mencintai sesama jenis ya. Jadi di sini yang saya lihat negara bangsa Indonesia untuk pemerintah Bapak Presiden mungkin di sini merasa pusing ya bagaimana menghadapi masa-masa percintaan, asmara percintaan seperti ini yang diikuti dengan ada kebudayaan yang tak seronok dari negara bangsa maju, negara-negara bangsa lain ya. Jadi di sini yang saya lihat nanti mungkin untuk masuk di tahun 2021 ya. Mungkin di sini ada juga yang sudah menyetujui hubungan sejenis, tapi secara diam-diam dan akhirnya ketahuan, dan mau nggak mau ini pun juga diterima di kalangan masyarakat ya. Tapi di sini saya tidak mau mengatakan bahwa dengan sejelas-jelasnya kapan itu terjadi, dan itu nanti akan mungkin banyak terjadi sebuah perubahan yang cukup drastis sekali dengan kebudayaan yang ikut campur tangan ataupun berpengaruh dengan bangsa lainnya. Oke, di sini kita akan melihat asmara percintaan untuk yang wajar dengan laki-laki dengan wanita ya, yang kartu sebelah kiri kita akan lihat. Di sini kalau yang saya lihat ya, dengan asmara percintaan kamu yang wajar ya antara laki-laki dan perempuan, di sini yang saya lihat menunjukkan tentang sebuah kejujuran dan menentukan sebuah kepercayaan ya. Jadi di sini untuk yang asmara yang pastinya mendapatkan sebuah kewajaran dalam hubungan. Di sini hubungan antar pasangan dengan lawan jenis ini pasti akan terungkap dengan kebohongan yang tidak ada kejujuran dan kepastian dalam hubungan. Bagi yang sudah berhubungan bersuami istri, ini nanti akan terpecahkan dalam bentuk sebuah kejujuran, dalam bentuk kebohongan. Ya, di sini kepercayaan akan disalahgunakan dan kurang adanya sebuah kebijaksanaan dalam melanjutkan sebuah hubungan ya. Terus juga di sini yang saya lihat ini dijadikan sebuah pembelajaran hidup dalam kehidupan berpasangan. Karena kenapa? Apa yang dibutuhkan, apa yang dicari bisa saja berhasil dalam melangsungkan sebuah kesuksesan. Karena di sini yang saya lihat hubungan yang wajar akan merusak diri, akan merusak hubungan hanya gara-gara sebuah kebohongan saja, dan tidak ada sebuah kejujuran yang dijunjung tinggi dalam pembentukan hubungan asmara yang sewajarnya ya. Ini adalah siklus kehidupan yang menunjukkan bahwa kejujuran yang paling penting dan sebuah kepercayaan yang terbentuk dalam sebuah hubungan. Di sini dengan pembentukan yang bakal terjadi, sebuah kepercayaan ataupun bentuk kebohongan apakah akan terungkap. Terungkapnya dari mana? Sebuah pesan. Pesannya mungkin dari Android, ponsel, handphone, ya. Mungkin dari pesan-pesan, mungkin dari pesan yang bentuk tagihan. Pesan-pesan mungkin bentuk dari bentuk sifat tingkah lakunya memberikan sebuah pesan, ya. Mungkin juga pesannya bisa ditunjukkan dalam sebuah pemberian, sebuah keuangan yang cukup menipis ataupun banyak pengeluaran yang tak terduga. Jadi di sini yang saya lihat di sini untuk hal yang wajar, ya, pasangan lawan jenis ini akan terjadi sebuah ungkapan yang terungkap sebuah pesan, ya, dari lawan jenis. Terus juga di sini perjalanan hubungan antar lawan jenis suami istri di sini ataupun hubungan sepasang kekasih di sini membentuk sebuah perjalanan hidup ya. Dan terus juga di sini perjalanan hidup kamu membutuhkan
bahwa terjadinya sebuah keputusasaan, kesal, kecewa, dan sedih ataupun tersinggung mengenai sikap hubungan yang dijalankan ataupun hubungan yang diberikan, yang ditunjukkan kepada antar pasangan. Ya. Terus juga di sini bisa saja terjadi sebuah pemenjaraan. Maksudnya di sini mungkin di sini uh, sebuah tindak kekerasan ataupun sebuah tidak menghargai satu sama lain ataupun tidak ada sebuah keadilan dalam hubungan. Nah, jadi di sini itulah yang bakal terjadi untuk hubungan antar pasangan asmara percintaan di bulan Januari ya. Jadi banyak yang bisa terungkap oleh pesan, oleh sikap tingkah laku, tagihan, pemberian, keuangan, ataupun waktu yang diberikan, ataupun sebuah ketersediaan dalam memperhatikan, memberikan sebuah dukungan. Perjalanan hidup yang tak panjang dan putus asa, kesal, pisah, cerai, dan sakit hati. Dan akhirnya bisa saja terpaut dalam sebuah penjara. Tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, dan tidak ada keadilan, dan mungkin tindak lanjut kekerasan ya di sini ya. Ini yang saya lihat yang akan bakal terjadi di bulan Januari sampai bulan Desember sepanjang tahun di tahun 2022 ya. Ini adalah negara bangsa Indonesia yang bakal menghadapi peristiwa seperti ini. Itulah yang saya lihat untuk mengenai sebuah sisi hubungan yang wajar antara laki-laki dengan perempuan ya. Itulah nanti akan diungkapkan mengenai perasaan, pesan, ya, kepercayaan dibohongi dengan kebohongan, tidak ada sebuah kejujuran yang ditampilkan ataupun ditunjukkan ataupun sebuah penonjolan dalam hubungan yang pasti ya. Di sini dengan bentuk perhatian, kalau yang saya lihat tidak ada sebuah saling perhatian satu sama lain ya. Karena di sini lebih banyak membuang waktu, membuang perhatian, membuang dukungan dan doa, ataupun membuang sebuah ketersediaan waktu untuk hidup bersama ataupun berdampingan. Terus juga di sini tidak ada sebuah dukungan, tidak ada sebuah niat untuk membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Karena di sini pasti terciptanya sebuah rasa selingkuhan dan tidak ada sebuah rasa kesetiaan satu sama lain ya. Sehingga di sini tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan atau membenarkan sebuah cara untuk supaya bisa membuat hubungan jadi lebih baik ya. Jadi siklus kehidupan kamu di sini untuk asmara percintaan lebih banyak di tahun 2022, banyak pengkhianatan, banyak selingkuhan, dan tidak ada sebuah kejujuran dalam bertindak, dalam berhubungan, dan tidak ada sebuah rasa kehormatan antar satu sama lain ya. Lalu di sini tidak melihat bagaimana sih antar pasangan yang dicinta itu bisa lebih baik dari sebelumnya ya. Dan di sini tidak ada sebuah dari kekuatan jiwa yang merasakan sebuah kehangatan seperti yang dulu lagi ya. Sehingga kurang adanya bisa melihat sebuah sisi kekurangan dan kelebihan dari pasangan. Di sini love who you are, tidak ada sesuatu yang dipandang lebih enak ataupun yang diberikan sebuah kehangatan jiwa ya. Karena di sini yang saya lihat tidak ada sesuatu dalam diri jiwa bisa saling mencintai satu sama lain seperti sedia kala. Ya. Jadi di sini tidak ada sebuah pandangan untuk saling menyukai satu sama lain. Ya. Jadi di sini lambat laun perasaan akan segera menghilang dan kebohonganlah yang akan menindaklanjuti sebuah kejujuran ya. Jadi di sini hubungan seperti ini tidak akan bertahan lama dan hanya bisa saling menyukai dengan antar selingkuhan dan lebih tahu yang mana yang lebih dicintai dan yang mana yang tidak dicintai ya. Jadi tidak ada sesuatu kekuatan jiwa yang melihat bahwa akulah yang lebih baik dari siapapun gitu ya. Ibaratnya pasangan ini ingin mendapatkan sebuah kenyamanan tapi tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan. Jadi udah tahu ya, udah cukup dipahami, inilah bentuk asmara percintaan yang bakal diterima di tahun 2022 ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat itulah yang akan diberikan sebuah
kekuatan jiwa, informasi yang bagaimana yang bakal akan terjadi di tahun 2022. Karena di tahun 2022 banyak maraknya yang tidak ada rasa kesetiaan, rasa kecemburuan dan perselingkuhan, itulah yang bakal terjadi. Mungkin di sini terjadi dengan pasangan yang wajar ataupun juga dengan pasangan yang tidak wajar, ya. Di sini yang saya lihat itu lebih maraknya terjadinya sebuah LGBT yang selalu terciptanya hubungan yang tak pantas gitu ya. Jadi di sini kuatnya iman, tebalnya iman sudah tidak ada lagi di tahun 2022 karena sebuah asmara percintaan hanya menang satu pihak dengan sesama jenis daripada lawan jenis ya. Nah, di sini coba saya akan lihat dengan bentuk pencerahan aura asmara percintaan. Di sini yang saya lihat tidak ada kebesaran Tuhan dalam mempertahankan hubungan. Tidak ada sangkut paut, tidak ada pengaruhnya dengan jalannya Tuhan ya. Sehingga di sini tidak ada sebuah cahaya yang bisa dipertahankan, cahaya berkat yang bisa diberikan dalam menolong hubungan suami istri. Itu juga di sini tidak ada sebuah aura yang baik dalam menentukan hubungan suami istri bisa berjalan lebih baik ataupun berjalan lebih langgeng ke depannya. Lalu di sini yang terakhir, pencerahan aura, tidak ada sebuah suara hati, tidak mendengarkan kata intuisi hati jiwa, sehingga di sini tidak bisa menentukan yang mana yang baik dan tidak. Jadi sebenarnya di sini aura pun tidak ada dan semuanya hanya berjalan sesuai apa yang diinginkan ya. Nah, jadi di sini tidak membiarkan hubungan menjadi lebih bagus dan hubungan menjadi langgeng dan tidak ada sebuah ketakutan ataupun yang dialami oleh kebesaran Tuhan. Jadi di sini hubungan bisa gampang retak dan gampang hancur hanya gara-gara mengikuti keinginan. Udah cukup dimengerti ya untuk kamu, untuk asmara percintaan yang bakal terjadi. Bentuk pencerahan aura itu hanya mengikuti kehendak hati, tidak mengikuti bahwa dia sudah mempunyai istri ataupun suami ataupun anak ya. Jadi itu semua tidak ada sebuah ketahanan hubungan, tidak ada sesuatu yang dipertahankan dalam menjalin sebuah hubungan yang sudah dijalankan, yang sudah diberkati dan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan ya. Jadi sini sekarang tidak ada sebuah pencerahan aura yang bisa dipertahankan dalam membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Oke, sekarang di sini kita akan melihat dari sisi segi siklus kehidupan yang dijalankan para LGBT ya, lesbian, gay, bisex dan transgender ya. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu bentuk siklus kehidupannya bagaimana. Yang saya lihat di sini untuk para LGBT, di sini yang saya lihat tidak menemukan jati diri, jiwanya lebih menyukai ataupun mencari sebuah kesenangan daripada membenarkan diri dalam sebuah kehidupan. Terus yang kedua, di sini yang saya lihat tidak ada sebuah pembenahan diri dalam setiap keputusan yang diambil. Ya, terus yang ketiga, di sini hanya menarik diri dalam kecurangan kehidupan. Ya, jadi di sini siklus kehidupan hanya menjerumuskan dalam sebuah keinginan, ambisi dan nafsu yang cukup tinggi dalam mengharapkan sebuah harapan yang diinginkan ya. Tidak ada sebuah keinginan, tidak ada sebuah pembersihan diri, dan tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dalam sebuah pembentukan asmara percintaan seperti ini. Karena kenapa yang saya katakan itu? Karena itu mengenai tentang penjiwaan, citra yang bagaimana yang harus diterapkan ya. Jadi kekuatan dalam diri jiwa tidak ada sesuatu yang diharapkan untuk benar-benar bisa mendapatkan sebuah harapan. Karena kenapa? Yang saya katakan tadi itu mengatakan bahwa dalam kisah asmara percintaan ini bisa dibilang dia nyaman dengan dirinya. Dengan dirinya seperti itu, dia menyukai sesama jenis. Dia merasa nyaman dan dia merasa terpukau
merasa terpancar hati jiwanya untuk bisa hidup dengan nyaman dengan sesama jenis, bukan lawan jenis, ya. Terus juga di sini yang saya lihat, dia ingin menjalani hubungan. Dia sudah tahu menjalani hubungan ini sangat salah sekali, tapi dia ingin tetap melanjutkan hubungan perjalanan hidup ini untuk menjadi perjalanan hidupnya yang jauh lebih membaik daripada dia tersiksa hati jiwa batin dia, daripada dia mencintai lawan jenis yang sebenarnya dia tidak mencintainya, gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat itulah, dia merasa bahwa dia nyaman, bahwa dia mencintai sesama jenis, dan dia merasa bahwa dengan beginilah hidupnya merasa nyaman dan hidup bahagia, ya. Terus juga di sini yang saya lihat ingin membersihkan segala hal-hal yang berdasarkan dari hasrat dan nafsunya yang selama ini hanya terpukau, dan yang selama ini hanya merasa bahwa dia hanya bisa menyenangkan dirinya dengan seksnya sendiri, ya. Tapi di sini dia bisa membuka jalan bagi dia untuk bisa mencintai sesama jenisnya lebih mendalam, ya. Itu yang saya lihat. Dan satu lainnya lagi yang saya lihat, dia pengen membangun hidupnya dengan hubungan sesama jenis untuk melanjutkan sebuah hubungan ke masa depan, ya. Nah, jadi di sini coba akan saya lihat lagi dengan kartu kedua. Di sini yang bakal terjadi di tahun 2022, saling memikirkan ataupun memikirkan sesama jenis yang dia sayangi, yang dia sukai. Nah, jadi di sini yang saya lihat, ini bentuk pemikiran, bentuk pencitraan, bentuk jiwa yang dia inginkan terhadap sesama jenis yang dia sayangi. Terus yang kedua, di sini adalah bentuk komunitas ataupun bentuk hubungan yang lebih akrab, lebih dekat, ya, sehingga bisa menjalin hubungan sesama jenis. Di sini lebih banyak pergaulan antar sesama jenis untuk melangsungkan hubungan yang bagaimana bisa dilindaklanjuti ke masa depannya, ya. Tapi di satu sisi, kalau yang saya lihat di sini ada juga saling membenci, saling cemburu, saling iri hati, ya. Karena kenapa? Orang yang sudah berpasangan LGBT itu malah menyukai orang yang sudah berpasangan. Jadi di sini bisa bilang saling mencuri hati ataupun saling selingkuhan. Jadi di sini untuk LGBT ini lebih banyak saling menyayangi, saling curi-curi pandang, dan saling memberikan sebuah kasih sayang, ya, ataupun memberikan sebuah sinyal gitu. Jadi bentuk LGBT ini bisa saling selingkuhan, bisa saling memberikan sebuah kode-kodean, sehingga di sini saling mencuri perhatian dan saling mencuri perhatian dan kasih sayang antar pasangan orang lain, ya. Terus yang keempat, di sini bisa terjadinya sebuah kematian, apalagi bentuknya seperti mungkin tidak ada sebuah penunjukan perasaan yang lebih besar untuk menunjukkan seberapa besar kesetiaan cintanya, seberapa besar kesetiaannya dalam mencintai orang itu, ya. Jadi dia berani rela untuk mati bunuh diri ataupun melakukan sebuah hal yang bisa mengakhiri kehidupan dia, gitu ya. Jadi di sini dengan kehidupan LGBT di tahun 2022, inilah yang bisa membentuk sebuah hubungan yang kedepannya itu mendapatkan sebuah kematian, ujungnya kematian di sini. Jadi di tahun 2022 itu kesetiaan, perselingkuhan, pembuktian, dan kematian. Itu yang saya lihat, ya. Sehingga di sini banyak mencuri pandang, mencuri hati, mencuri selingkuhan, dan bisa melakukan hubungan lebih dari 2 orang ataupun 3 orang, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat inilah yang bakal terjadi, pembentukan sebuah komunitas, pertemuan, dan saling memikirkan satu sama lain. Ini yang saya lihat dengan situasi kondisi, keadaan yang diperoleh, keadaan yang dirasakan oleh alam semesta di tahun 2022, ya. Itulah yang saya lihat dengan gambaran kartu tarot, ya. Pesan alam semesta untuk tahun 2022 sih memang cukup marak sekali, ya. Banyak dihebohkan sebuah LGBT, ya, banyak juga diberitakan. Itu juga nanti akan dijadikan sebuah momok, ya, sebuah pembelajaran bagi orang yang ingin mengikuti kehidupan seperti ini
kehidupan yang kurang wajar ya, yang ujungnya dibawa sebuah kematian. Jadi kurang adanya sebuah penghargaan jiwa, penghargaan sebuah kehidupan untuk saling mencintai dan saling menghormati, apalagi untuk menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ya. Di sini dengan siklus kehidupan seperti ini LGBT, di sini tidak ada sebuah pelepasan diri ya dalam sebuah ketidakpastian menjalin sebuah hubungan ya. Untuk saling menyukai, di sini tidak ada sebuah pembebasan karena di sini dalam jiwanya cara berpikirnya bahwa saya pengennya memiliki orang itu. Ya, jadi di sini tidak ada sebuah pelepasan dalam diri jiwa untuk mendapatkan sebuah hubungan yang pasti ya. Jadi di sini sebuah pemaksaan dan pengennya ingin menjalani hidup baru dengan orang itu ya, walaupun dengan cara terpaksa dan tertekan batin. Terus juga di sini ada kartu ini mengatakan bahwa cinta masa lalu dan terpaut sebuah cinta masa depan ya. Jadi di sini ada sebuah anugerah ataupun sebuah kesempatan emas, kesempatan yang baik untuk menciptakan sebuah hubungan LGBT ya. Perasaan ini yang selama ini mungkin di sini tergabung dari sebuah cinta yang positif, cinta antar lawan jenis, lalu akhirnya cinta bersemi kembali dengan menggabungkan perasaan dengan cinta sejenis ya. Jadi ini yang saya lihat, mungkin saja di sini sudah melakukan sebuah hubungan LGBT tapi putus lalu menjalin hubungan lagi yang baru dengan LGBT yang lain ya. Itu yang saya lihat. Di dunia LGBT ini yang saya lihat yang selalu dibanggakan itu adalah kamu adalah segala-galanya bagiku. Kamu adalah bagian dari hidupku. Saya tidak bisa hidup tanpamu. Itu yang saya lihat ya. Terus yang kedua, membangun sebuah hubungan. Lebih suka membangun sebuah hubungan yang pastinya untuk sebuah kebahagiaan dari jati dirinya. Ya. Sebuah keberkahan, sebuah berkat untuk LGBT ya. Jadi di sini di tahun 2022 lebih maraknya dan lebih gampangnya ataupun tercapainya sebuah hubungan yang tidak wajar. Jadi di sini di tahun 2022 lebih terbukanya sebuah asmara percintaan yang dijalankan seperti ini ya. Jadi di sini mendapatkan sebuah pujian ya. Hubungan seperti ini mendapatkan juara ranking nomor 1 untuk sebuah hubungan seperti ini ya. Karena hubungan seperti ini banyak orang yang menyukai untuk menjalani sebuah hubungan seperti ini. Jadi di sini kamu udah cukup mengerti, cukup tahu ya, karena kenapa hubungan LGBT ini karena lebih sangat kuat sekali ya hubungannya ya daripada hubungan untuk yang lebih normal ke depannya. Karena di sini untuk tahun 2022 mungkin ini lebih banyak kalahnya ya, tidak ada menjadi sebuah penentu pemenang untuk bisa mengalahkan cinta LGBT ataupun cinta segitiga. Karena yang bagaimanapun untuk di zaman sekarang untuk cinta kesetiaan, cinta untuk bisa hidup langgeng itu sangat susah sekali dan susah untuk mempertahankan kesetiaan antar hubungan pasangan lawan jenis ya, apalagi hubungan LGBT ya. Nah, coba di sini saya akan lihat dengan bentuk pencerahan aura kamu ya LGBT untuk masuk di tahun 2022. Di sini banyak kekuatan dan banyak sebuah wawasan ya. Ini untuk menerapkan hubungan cinta LGBT. Karena di sini banyak mendapatkan sebuah dukungan dan doa ya. Jadi sehingga di sini tidak bisa melepaskan sebuah hubungan yang seperti ini, hubungan cinta sejati ya, ataupun cinta segitiga, ataupun cinta LGBT. Banyak wawasan, banyak sebuah penentuan untuk menentukan sebuah masa depan dengan asmara percintaan LGBT. Itu juga di sini banyak mengatakan bahwa kehidupan yang dilakukan dapat menemukan jati dirinya dengan mencintai sesama jenis ataupun dapat mendapatkan sebuah kebahagiaan jika hubungan LGBT bisa diteruskan lebih lama ataupun lebih lanjut ya. Karena di sini dalam jiwa seseorang itu sebenarnya jiwanya sehat, tapi cara berpikirnya untuk mendapatkan sebuah perasaan LGBT
itu sangat susah sekali ya. Sehingga di sini bentuk jiwanya itu ingin merasakan sebuah kebahagiaan walaupun nalurinya itu sangat berbeda sekali dengan jiwanya. Itu juga di sini bentuk pencerahan aura ini di sini tidak ada sebuah penyaluran jiwa ya untuk mencintai sesama jenis dan takut-takut dalam melakukan sebuah langkah untuk menentukan sebuah masa depan. Sehingga di sini bentuk penyaluran dalam diri dalam bentuk LGBT tidak ada sesuatu yang menentukan bahwa dia bisa hidup bahagia ya. Memang ada beberapa orang yang bisa hidup bahagia dengan lawan sesama jenisnya, tapi juga ada orang yang merasa bahwa hidup dengan sesama jenis mungkin hanya untuk have fun saja ataupun hanya untuk seks ataupun kebahagiaan ataupun kesenangan rohani, jasmani ya. Nah, itu juga di sini yang saya lihat bentuk lingkungan sekitar. Di sini ada banyak pengaruhnya dengan lingkungan bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang maju dengan terbentuknya sebuah lingkungan LGBT ya. Karena di sini semakin maraknya bentuk pencerahan aura ini selalu mendapatkan dukungan dan positif untuk bisa menjalankan hubungan yang tak lazim ya. Di sini yang saya lihat ya, di sini bentuk jiwanya itu bentuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yaitu hidup cinta antar sesama jenis. Jadi udah cukup dimengerti, udah cukup tahu ya. Ini adalah bentuk request dari teman-teman mungkin pengen taunya asmara percintaan itu seperti apa ya, tapi tidak pernah dijelaskan pengennya diramalkan sebagai apa karena yang saya taunya mungkin asmara percintaan itu kan banyak jenisnya ya. Jadi saya meramalkan tentang yang wajar dengan yang tak lazim ya. Jadi di sini ya mungkin di sini hasil ramalan untuk negara bangsa Indonesia mungkin sudah cukup tahu dan cukup dimengerti. Jadi ya beginilah asmara percintaan untuk orang yang negara bangsa Indonesia yang menikmati hasil ramalan asmara percintaan yang dihadapi di tahun 2022. Asmara percintaan seperti apa? Yang inilah seperti ini yang bakal terjadi. Jadi untuk Anda yang normal ataupun untuk kamu yang LGBT, ya itu semua tergantung dari Anda sendiri bagaimana menyikapi, bagaimana kalian menikmati sebuah kebahagiaan yang kamu cintai dari sisi-segi yang lawan jenis ataupun sesama jenis. Jadi di sini itulah yang saya kasih tahu mengenai tentang ramalan kartu tarot, segala isinya dari pesan alam semesta. Jadi iya atau tidak, benar atau tidak, saya hanya menyampaikan dari sebuah ramalan kartu tarot ya. Jadi di sini ya mohon maaf jika memang ada yang menyinggung kata-kata dari soal LGBT, ya mohon dimaklumi karena saya menyampaikan hanya berdasarkan ramalan kartu tarot. Tidak bermaksud ingin menyinggung LGBT ya. Nah, jadi di sini ya untuk yang wajar dan yang tak lazim, kalian sendirilah yang menyikapi asmara percintaan itu seperti apa ya. Di tahun 2022 itulah yang akan menjadi sebuah maraknya asmara percintaan. Dan itulah yang akan menjadi modern, terpercaya, dan mendapat sebuah dukungan tingkat pertama. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai hal pribadi Anda. Ya, ataupun mengenai asmara percintaan yang tak lazim ataupun yang wajar ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.